Kalau kalian mau kaya, kalian cuma butuh pantau 4 angka dalam finansial ini. Halo semuanya, orang-orang kaya kebanyakan cuma memantau 4 angka ini dalam finansial mereka. Nggak perlu ngecek harga beras, cabai, ayam yang semakin naik. Nggak perlu juga tahu valuasi saham. Cukup pantau keempat angka ini, kalian nggak bakal menghabiskan waktu lama dalam sebulan buat mengurus keuangan kalian setiap bulan. Angka apa aja? Yuk kita bahas. Angka yang pertama yaitu fixed cost atau biaya tetap. Kategori ini seharusnya cuma sekitar 50-60% dari gaji kalian. Ini penting banget karena kalau biaya tetap kalian lebih tinggi daripada itu, kalian bakal kesulitan banget untuk nabung. Kalian bakal susah buat punya cukup duit untuk investasi. Dan kalian bakal stres sendiri karena nggak punya cukup uang untuk bersenang-senang. Nah, yang termasuk biaya tetap itu apa aja sih? Ada sewa rumah atau cicilan rumah buat kalian yang ambil KPR, ada tagihan listrik, ada biaya transportasi, bukan cuma cicilan mobil atau motor, tapi juga bensin dan biaya pajak setiap tahun semuanya. Belanja-belanja bahan makanan, pembayaran utang entah itu kredit card, pay later, maupun pinjol. Nah, sedikit tips nih, setelah kalian jumlahin semua biaya tetap itu, tambahin 15%. Soalnya kebanyakan dari kita itu nggak sadar akan adanya biaya tersembunyi dalam biaya tetap itu. Misalnya, kalian mungkin nggak nyadar ada biaya perbaikan mobil yang bisa antara 400.000 sampai 1 juta sekali servis, tergantung kerusakannya. Bayangin kalau mobil kalian rusak setiap tahun. Artinya itu ekstra 33.000 sampai 83.000 kan per bulan. Mungkin bukan jumlah yang besar buat sebagian orang, but again, angka ini cuma kira-kira bisa jadi lebih tinggi. Selain itu, kalian juga mungkin nggak ngitung biaya pengobatan atau perawatan medis yang darurat, atau sumbangan amal. 15% itu bisa tetap nge-cover pengeluaran yang belum kalian hitung, dan lama-lama kalian bisa lebih akurat kok kalau udah terbiasa. Sekarang setelah kalian punya total biaya tetap plus 15%, lihat seberapa besar persentasenya dari gaji bersih kalian. Dengan kata lain, jumlahin semua dan bagi sama gaji bersih kalian. Apakah itu di bawah 60%? Kalau iya, mantul deh. Tapi kalau ternyata biaya tetap kalian itu terlalu tinggi, lebih tinggi daripada 60%, itu biasanya hasil dari 1 atau 2 kategori ini nih, tempat tinggal atau mobil atau kendaraan kalian. Banyak orang yang suka belanja dan membayar terlalu mahal untuk biaya tempat tinggal dan mobil mereka. Coba pikirin deh, gimana kalian memutuskan berapa banyak yang bisa kalian bayar untuk sewa tempat tinggal atau cicilan rumah kalian? Dan gimana kalian memutuskan berapa harga mobil yang bisa kalian beli? Kebanyakan orang cuma memutuskan hal itu dengan melihat biaya yang harus mereka bayar per bulan. Salah. Saranku sih, sebelum kalian melakukan pengeluaran besar untuk kayak tempat tinggal dan kendaraan ini, kalian harus benar-benar memikirkan berapa banyak yang sebenarnya bisa kalian bayarkan. Nggak cukup cuma bilang, aku mau Honda Jazz, aku mau rumah harganya 1M. Nggak bisa kayak gitu. Kalian harus lebih dalam daripada itu. Misalnya, kalau kita bicara soal tempat tinggal, kalian harus pertimbangkan semua biaya yang nggak kelihatan. Pajak, listrik, biaya pemeliharaan, air, dan kalian bisa pakai beberapa panduan ini nih. Misalnya, buat pengeluaran untuk tempat tinggal itu sebaiknya nggak lebih dari 28% dari pendapatan kalian. Atau kalau kalian tinggal di kota dengan biaya hidup yang tinggi, kalian bisa memperbesar budget itu sampai 32 atau bahkan mungkin 33% deh. Dan untuk mobil atau kendaraan, kalian juga harus lihat lebih dari pembayaran bulanan kalian. Misal, kalau kalian punya cicilan mobil 5 juta per bulan, tapi saat kalian masukin semua biaya yang lain kayak bensin, parkir, asuransi, tilang, semuanya itu ngabisin lebih dari 10 juta sebulan. Jadi gara-gara punya mobil dan itu kalian beli secara kredit, kalian harus ngeluarin duit dari yang tadinya 5 juta, jadi lebih dari 10 juta setiap bulan. Lalu kebanyakan dari kita masih nggak tahu berapa total yang harus kita keluarin untuk biaya tempat tinggal, kendaraan, dan kita bingung kenapa kita stres gara-gara uang. Itu karena kita nggak benar-benar paham ketika kita memutuskan 2 pembelian terbesar dalam hidup kita. Jadi sekali lagi,
Kalau ternyata biaya tetap kalian itu terlalu tinggi, kalian perlu cek dulu berapa biaya tempat tinggal dan kendaraan kalian. Kalau itu udah oke, kalian bisa lanjut dan potong pengeluaran di area yang lain. Misalnya kayak belanja kebutuhan sehari-hari. Kalau mau motong pengeluaran, cari aja alternatif yang paling murah tapi juga memenuhi kebutuhan dasar kalian. Nggak usah masak yang fancy-fancy dulu. Pokoknya kalian cuma harus pastiin beberapa hal di anggaran ini supaya pada akhirnya pengeluaran total dari biaya tetap itu antara 50-60% pendapatan. Nah, sekarang kita masuk ke angka yang kedua yang harus kalian pantau, yaitu investasi jangka panjang. Kategori ini super penting, karena disitulah kekayaan sejati kalian diciptakan. Saranku, alokasikan minimal 10% dari gaji bersih kalian ke investasi. Tentunya semakin banyak ya semakin baik. 10% ini udah termasuk uang yang kalian pakai buat dana pensiun ya. Entah itu dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, sampai jaminan pensiun dari pemerintah atau BPJS Ketenagakerjaan. Pokoknya 10% dari pendapatan kalian. Dan 10% itu harus dialokasikan ke investasi minimal. Let's say misal 2% dari gaji kalian itu untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi 8% sisanya itu kalian alokasiin buat dana pensiun swasta yang kalian kumpulin dengan ikut program dana pensiun lembaga keuangan bank misalnya. Atau kalian mau pakai instrumen investasi lain yang kalian beri nama dana pensiun, itu juga bisa. Nah, kenapa direkomendasiin untuk investasi minimal 10%? Karena uang itu akan berkembang dengan luar biasa. Hasil investasi untuk dana pensiun itu nantinya bakal membuahkan pemasukan yang lebih besar daripada pendapatan kalian. Oke, kita coba pakai ilustrasi ya. Ada 2 orang, namanya Ani dan Budi. Mereka sekarang sama-sama berusia 65 tahun, udah masuk masa pensiun, dan sama-sama udah berinvestasi, tapi dengan cara yang berbeda. Ani sebenarnya investasinya lebih dikit, 3 juta setiap bulan selama 10 tahun, yaitu sejak dia usia 35-45 tahun aja. Udah, itu doang. Dia nggak ngapa-ngapain lagi. Dia cuma naruh uang di sana, dan uang itu berkembang. Tapi dari investasinya itu, Ani akhirnya mendapatkan 1 miliar lebih daripada Budi. Kok bisa? Nah, si Budi ini backgroundnya agak panjang ya. Saat dia masih muda, dia tuh terlalu sibuk untuk khawatirin tentang keuangannya. Setiap kali dia lihat buku edukasi investasi, atau baca artikel seputar finansial, atau bahkan nonton video literasi keuangan semacam ini, dia nganggap semua informasi ini tuh cuma scam, penipuan. Bertahun-tahun dia kayak gitu, long story short, di usia 40-an, dia udah makin pusing karena semakin dekat menuju masa pensiun, tapi dia belum punya persiapan apa-apa. Nah, dia mulai tuh ngumpulin informasi seputar finansial, cari testimoni atau cerita orang lain di media sosial soal produk keuangan untuk masa pensiun, dan mulai baca-baca buku finansial untuk pemula. Terus akhirnya dia menyesal seandainya dia dapat literasi finansial sejak beberapa tahun lalu. Tapi oke lah, Budi akhirnya mulai berinvestasi saat dia usia 45 tahun, dan dia investasiin 3 juta setiap bulan, jumlah yang sama dengan si Ani tadi. Sampai dia berusia 65 tahun. Jadi Budi investasi selama 20 tahun dong. 2 kali lipat lebih banyak dan lebih lama dibandingkan Ani yang cuma investasi selama 10 tahun, oke? Tapi saat usia mereka sama-sama 65 tahun, ternyata Ani dapat total hasil investasi sebesar 2,8 miliar rupiah. Sedangkan Budi cuma dapat 1,8 miliar rupiah. Jadi mereka selisih 1 miliar meskipun jangka waktu investasinya Ani cuma 10 tahun, setengah dari waktu investasinya Budi. Nah ini nih yang namanya kekuatan compound interest atau bunga majemuk. Inilah sebabnya semakin awal kalian mulai berinvestasi, semakin baik. Tapi sekali lagi, angka investasi ini cuma contoh ilustrasi ya. Intinya ada di the power of compound interest itu tadi. Investasilah sedini mungkin kalau kalian mau mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal. Sekarang kalau kalian lagi nonton ini dan usia kalian udah 48 tahun dan kalian mulai ngerasa sedih, coba ambil nafas sebentar, lap air mata kalian. Aku cuma mau bilang kalian bakal baik-baik aja. Kalian masih bisa mulai berinvestasi hari ini, sekarang. Tapi ya tentunya kalian perlu lebih agresif sama investasi kalian. Yes, bakal bagus kalau kalian mulai pada usia 14 tahun. Kita semua juga pengennya begitu.
Tapi dalam investasi, selain sejak dini, waktu terbaik itu adalah hari ini. Mulai investasi kalian hari ini. Kalau mau tahu gimana investasi kalian atau berapa nilai akhir yang bisa kalian dapetin, aku saranin kalian Google kalkulator investasi, masukin beberapa angka. Kalian bisa coba dengan 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, 5 juta sebulan, atau bahkan 10 juta sebulan, 100 juta sebulan pun juga boleh. Asumsikan return atau pengembalian 7% secara konservatif. Kalian bakal lihat perbedaan yang luar biasa selama 10, 20, 30, 40 tahun. Tapi kalau sekarang kalian nggak punya uang yang tersisa untuk diinvestasikan, dan kalian tahu bahwa biaya tetap kalian itu udah mencapai 50-60%, nanti itu akan kita bahas di poin berikutnya. Kalian mungkin udah terlalu boros untuk makan di luar. Nah, setelah kalian tahu pengeluaran mana yang bisa kalian kurangin, kalian bisa mengalihkan uang dari situ ke investasi kalian. Tapi kita akan bahas itu nanti. Sekarang yang perlu kalian ingat, yaitu investasi adalah tempat kekayaan sesungguhnya diciptakan. Itulah sebabnya sangat penting untuk mulai sesegera mungkin dan berinvestasi setiap bulan secara otomatis kalau bisa. Targetin 10%, sebisa mungkin. Dan tambahkan 1% setiap tahun. Jadi tahun ini 10%, tahun depan 11%, tahun depannya lagi 12%, begitu seterusnya. Nah, sekarang setelah kita bahas biaya tetap dan investasi kalian, kita beralih ke angka yang ketiga yang harus kalian pantau, yaitu tujuan tabungan kalian. Tujuan tabungan kalian tuh seharusnya minimal 5-10% dari gaji bersih kalian. Tapi apa sih itu tabungan? Banyak orang bilang, aku disuruh orang tua buat nabung. Tapi karena nggak tahu tujuan tabungan itu untuk apa, jadi akhirnya kalian nggak nabung sama sekali, atau ya nabung cuma buat nyimpan uang aja tanpa target. Kalian masih ngawang. Oke deh, buat kalian yang belum tahu fungsinya menabung, aku kasih tahu ya. Tabungan itu adalah uang yang akan kalian gunakan untuk kebutuhan jangka pendek, antara 1-5 tahun ke depan. Mungkin kalian bisa nabung buat liburan, nabung buat beli gadget baru. Itu adalah hal-hal bagus yang bisa jadi tujuan kalian menabung. Bukan cuma langsung beli dan pikirin dampak finansialnya nanti setelah belanja. Atau mungkin kalian lagi nabung untuk sesuatu yang lebih besar. Biaya pernikahan, DP rumah misalnya. By the way, sebelum menabung untuk belanja atau jalan-jalan, jangan lupa di kategori tabungan ini harus ada yang namanya dana darurat. Jumlah dana darurat yang direkomendasiin sama perencana keuangan tuh biasanya sebanyak 3-6 bulan biaya hidup kita. Dana ini buat backup kalau kalian kehilangan pekerjaan atau ada sesuatu yang sangat buruk terjadi. Kalian mungkin akan perlu stop sementara beberapa pengeluaran kayak langganan Netflix, sampai makan di luar. Jadi hitunglah berapa banyak uang yang kalian perlukan untuk biaya hidup kalian dalam sebulan. Kalikan itu dengan 3 bulan atau 6 bulan. Dan itulah jumlah dana darurat yang perlu kalian tabung. Mungkin kalau kalian tipe yang lebih konservatif, kalian bisa kumpulin buat 12 bulan. Nggak masalah kalau kalian mau punya dana darurat sebesar 3 bulan atau 6 bulan biaya hidup. Yang harus kalian tahu itu adalah akan memakan waktu untuk ngumpulin semua uang itu. Mungkin akan makan waktu bertahun-tahun untuk dapetin dana darurat full 6 bulan. Ya nggak apa-apa. Kalau kalian bisa menyisihkan 1 juta, 2 juta, atau 3 juta per bulan hanya untuk dana darurat dan nggak nyentuh uang itu sama sekali, itu udah keren banget. Selanjutnya kalian cuma perlu tetap konsisten nabung dana darurat itu setiap bulan sampai semuanya terkumpul. 5-10% dari gaji bersih kalian setiap bulan bisa dimasukin ke tabungan dan kemudian dikategorikan lagi lebih lanjut. Sebagian bisa masuk ke dana darurat, sebagian lagi bisa masuk ke DP rumah, sebagian lagi bisa masuk ke gadget baru. Dan yang paling penting, kalau kalian nggak punya uang yang tersisa untuk ditabung, kalian harus cek pengeluaran yang bisa dipangkas untuk dialihkan ke tabungan. Nah, itu membawa kita ke angka keempat yang perlu kita pantau, yaitu pengeluaran tanpa rasa bersalah. Oke, sekarang kalau kalian udah hemat dan meminimalisir pengeluaran nih, tujuan kalian ngumpulin uang itu bukan hanya untuk melihat berbagai perhitungan kecil kalian setiap hari. Karena makna keberadaan uang di muka bumi ini tuh bukan cuma supaya kita bisa menyimpannya. Fungsi dari uang adalah untuk kita pergunakan buat menikmati hidup yang kaya, berkecukupan. Yes, kalian harus menabung. Iya, kalian harus berinvestasi. Kayak yang tadi udah kita bahas.
Tapi selain itu, kalian juga harus menghabiskan uang kalian untuk hal-hal yang penting bagi kalian. Setelah kalian membayar semua tagihan, setelah kalian berinvestasi, setelah kalian menabung, kalian perlu menggunakan uang kalian untuk apapun yang kalian pengenin. Ini sebenarnya tergantung ya sama seberapa besar budget kalian untuk 3 pengeluaran atau 3 angka yang tadi. Tapi mungkin panduan yang bagus untuk angka pengeluaran tanpa rasa bersalah ini tuh sebesar 20-35% dari gaji bersih kalian. Contoh misalnya, gaji bulanan kalian 10 juta rupiah. Berarti 2-3,5 juta dari gaji itu bisa kalian gunain untuk makan enak di luar, belanja, jalan-jalan, apapun. Tapi kalian harus ingat nih, ini adalah area di mana kalau kalian nggak benar-benar memperhatikannya, kalian bisa boros sampai 50% dari gaji. Banyak orang yang kayak gini. Banyak orang yang bahkan menghabiskan lebih dari pendapatan mereka setiap bulan dan nggak sadar. Jadi kalau angka biaya tetap kalian itu sudah seperti seharusnya, antara 50-60%. Terus kalau tabungan kalian udah seperti seharusnya, 5-10%. Investasi kalian juga udah 5-10%. Kalian punya jumlah uang yang cukup sehat untuk pengeluaran tanpa rasa bersalah. Tapi nih, kalau case-nya berbeda. Misal, keuangan kalian udah sehat dan ideal. Tapi dari porsi 20-35% untuk pengeluaran tanpa rasa bersalah ini, kalian cuma pakai 5% aja. Karena kalian terbiasa terlalu hemat, kalian mungkin perlu belajar bagaimana menghabiskan uang kalian dengan bermakna. Ibaratnya nih, kalian udah nabung secara konsisten, udah berinvestasi, udah meningkatkan pendapatan juga, tapi kalian nggak bisa membawa diri kalian untuk menghabiskan uang. Mungkin akan sulit mengubah kebiasaan ini. Mungkin kalian udah lama terbiasa untuk hidup dengan sangat minimal. Tapi meskipun kalian udah bisa nabung dan investasi, jangan lupain satu hal yang penting juga, yaitu nikmatin duit kalian, nikmati hidup kalian. Oke? Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen. Tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.